Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ying Huan menyaksikan situasi kacau di gunung dari langit di luar gunung suara iblis. Meskipun dia sangat kelelahan setelah menggunakan sitar ponik surgawi, namun dia tidak punya waktu untuk peduli tentang masalah seperti itu saat ini. Wanita muda itu diam-diam menyaksikan gunung suara iblis. Segera setelah itu dia menemukan bahwa bantuannya tampaknya tidak diperlukan. Jelas trio Lindong telah membalikan seluruh gunung suara iblis dan memenangkan pertempuran. Ucap Ying Huan diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat pemandangan ini. Namun saat dia hendak menarik jarinya dari sitar ponik surgawi, matanya tiba-tiba mengeras. Dia tiba-tiba berbalik hanya untuk melihat seorang pria tampan berpakaian putih berdiri di depannya. "Siapa kamu?" Ucap Ying Huan wajahnya berubah sedikit dingin. "Nona, kau tidak perlu takut. Aku Shen Yun dari Gerbang Yuan, salah satu dari 8 jenderal jiwa." Ucap pria berpakaian putih itu tertawa. Gerbang Yuan? Wajah Ying Huan yang sudah agak dingin berubah sepenuhnya menjadi es ketika dia mendengar dua kata ini. Jadi itu sebenarnya anjing dari Gerbang Yuan. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol santai denganmu. Pergilah, ucap Ying Huan. Hahaha, anak kecil, tidak baik berbicara seperti itu. Shen Yun jelas dikejutkan oleh ejekan tiba-tiba dari Ying Huan. Dia segera mengerutkan keningnya sedikit. Dia mengulurkan tangannya dalam upaya untuk mengangkat dagu wanita muda itu. Namun rasa dingin melonjak di mata besar Ying Huan saat dia mengulurkan tangannya. Jari-jarinya langsung memetik senar sitar. Kecemerlangan merah menyala diikuti oleh gelombang suara liar dan keras yang diledakkan dengan kejam ke Shen Yun. Anak kecil yang sulit diatur. Namun ini akan lebih menarik. Tubuh Shen Yun muncul tidak jauh. Dia tersenyum menatap wajah dingin es Ying Huan dan dengan lembut berkata lagi, "Harta Yuan murni ini memang kuat. Namun aku ingin tahu berapa kali kau dapat mengaktifkannya dengan kekuatanmu saat ini." Ucap Shen Yun, "Itu cukup untuk membunuhmu." Ucap Ying Huan. Dia segera tertawa dingin saat tangannya yang halus mendarat di tali sitar. Tiba-tiba dia menariknya dan teriakan Phoenix yang jelas sekali lagi terdengar. Setelah itu mereka disertai dengan gelombang suara yang mengejutkan saat mereka memukul Shen Yun dengan keras. Namun Shen Yun jelas sangat licik. Dia sadar betapa melelahkannya mengaktifkan harta Yuan murni. Oleh karena itu, dia tidak menghadapinya secara langsung. Jelas dia berencana untuk menyeret semuanya sampai Ying Huan benar-benar kehabisan tenaga. Harus dikatakan bahwa rencananya memang cukup efektif. Jika kondisi Ying Huan berada di puncaknya saat ini, dia mungkin masih bisa bertarung dengannya dengan menggunakan sitar ponik surgawi. Namun menghancurkan formasi gunung suara iblis sebelumnya telah sangat menguras tenaga Ying Huan meskipun itu dilakukan dengan cara yang tampaknya biasa saja. Oleh karena itu, aura Ying Huan mulai memudar dengan kecepatan yang mengejutkan karena strategi dari Shen Yun. Sementara auranya memudar, kecepatan di mana tangannya yang halus memetik sinar sitar juga menjadi semakin lambat. Sementara serangannya tidak diragukan lagi kehilangan ketajaman sebelumnya. Shen Yun jelas sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia segera merasakan bahwa serangan Ying Huan telah melambat. Senyum dingin melintas di matanya saat tubuhnya tiba-tiba meledak dengan eksplosif. Temanmu itu tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tawa lembut Shen Yun tiba-tiba ditransmisikan ke telinganya saat jari-jari Ying Huan akan bergerak.
Jari-jari Ying Huan tiba-tiba membeku sesaat. Penglihatan tepinya tanpa sadar melayang menuju tempat di Gunung Suara Iblis tempat Lindong berada. Namun dia tidak melihat situasi yang digambarkan Shen Yun ketika matanya melihat ke atas. Segera setelah itu, hati Ying Huan tiba-tiba tenggelam. Sesosok telah mendekatinya tepat ketika jari-jarinya hendak memetik sitar lagi. Kecantikan kecil, kau masih sedikit terlalu berpengalaman, ucap Shen Yun tertawa pelan. Segera kekuatan telapak tangan yang tangguh mendarat di bahu Ying Huan tanpa ragu-ragu. Pada saat ini dua suara muncul hampir bersamaan. Sosok Ying Huan terbang mundur. Sementara sosoknya terbang mundur, jari-jarinya bergerak melintasi senar sitar. Gelombang sonik yang liar dan ganas juga menghantam tubuh Shen Yun dengan kecepatan kilat. Shen Yun dengan cepat mundur. Kekuatan Yuan yang sangat kuat dengan liar melonjak di tubuhnya. Pada saat dia menstabilkan tubuhnya, pakaiannya sudah menjadi agak compang-camping. Sementara bekas luka berdarah muncul di dadanya. Ekspresi Shen Yun segera menjadi gelap ketika dia melihat penampilannya yang compang-camping. Dalam sekejap, dia muncul di depan Ying Huan. Kekuatan Yuan Power bersiul saat telapak tangannya dengan kejam menampar ke bawah. Pada saat ini di tempat trio Lindong, terlihat lengan naga hijau Lindong mengayunkan pohon hitam. Kekuatannya yang menakutkan secara langsung menyebabkan udara meledak. Setelah meratakan macan tutul emas raksasa, Lindong baru saja akan melakukan langkah selanjutnya ketika dia tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menoleh. Terlihat Ying Huan yang dikirim terbang di langit yang jauh tercermin di matanya. Ekspresi Lindong berubah menjadi sangat gelap dalam sekejap ketika dia melihat sosok halus wanita muda itu menembak ke belakang. Tubuhnya bergegas keluar. Namun rasa sakit tiba-tiba ditransmisikan dari kaki kanannya. Pada saat ini, macan tutul emas raksasa benar-benar menggigitnya dengan ganas. Kekerasan dalam mata Lindong meletus pada saat ini. Cahaya hijau melonjak di atas kakinya dan mereka langsung berubah menjadi kaki naga hijau. Setelah itu sebuah kaki diangkat dan dengan keras diinjak ke bawah ke macan tutul emas raksasa dengan kekuatan seperti gunung yang berat. Serangkaian suara yang sangat dalam bergema di hutan. Sementara retakan besar dengan cepat meluas. Pada saat kaki Lindong mendarat, permukaan tanah dalam jarak belasan kaki sudah hancur. Sementara kepala macan tutul emas raksasa diinjak menjadi pasta daging. Darah segar merembes keluar, membentuk pemandangan yang sangat gelap dan berdarah. Lindong menginjak macan tutul emas raksasa yang berubah menjadi pria kulit macan tutul itu. Dia meraih yang terakhir dalam satu gerakan cepat dan tiba-tiba bergegas keluar dengan kepakan sayap naga hijau di punggungnya. Sementara itu di tempat Ying Huan, dia jelas dipaksa oleh Shen Yun untuk menyerahkan sitar kunonya. Ying Huan menatapnya dengan mata sedingin es. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun karena suruhan itu. Jari-jarinya mendarat di senar sitar tetapi mulutnya akhirnya mengeluarkan erangan teredam saat dia hendak memetik. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Kekuatan di dalam tubuhnya sudah benar-benar habis ketika dia menggunakan sitar ponik surgawi sebelumnya. Dengan demikian, dia akhirnya menderita serangan balasan ketika dia mencoba mengaktifkannya lagi dengan paksa. Betapa keras kepala. Karena ini masalahnya, aku hanya bisa menghancurkanmu. Sayang sekali, ucap Shen Yun terkekeh. Dia mengepalkan tangannya saat tombak hitam panjang muncul dalam sekejap. Setelah itu cahaya dingin berkedip di atasnya dan riak mengerikan langsung keluar dari tombak panjang dan menembus ke arah Ying Huan. Sitar ponik surgawi dalam pelukan Ying Huan ditempatkan secara horizontal seperti yang digunakan untuk memblokir ujung tombak. Namun kekuatan yang besar dan kuat dari yang terakhir masih menyebabkan rasa manis ditransmisikan dari tenggorokannya. Senyum di wajah Shen Yun semakin lebar ketika tombaknya diblokir.
Tubuhnya bergerak saat ujung tombak dimiringkan sedikit. Kali ini, itu menarik busur yang sangat rumit dan menusuk ke arah alis Ying Huan. Namun suara angin yang terburu-buru yang membawa aroma darah yang pekat tiba-tiba melesat saat tombak Shen Yun ini mendorong ke depan. Ekspresinya sedikit tenggelam. Ujung tombak itu berputar dan menusuk ke depan dengan eksplosif. Setelah itu, dia menembus tumpukan daging berdarah yang dulunya adalah macan tutul emas raksasa. Shen Yun tampak sedikit terkejut ketika tombak itu menembus macan tutul emas raksasa. Mobil matanya tiba-tiba menyusut di saat berikutnya. Macan tutul emas raksasa di depannya tiba-tiba meledak. Kaki naga yang ditutupi sisik hijau merobek udara. Itu disertai dengan darah segar yang tampaknya merembes ke langit saat menghantam dengan kecepatan kilat. Pada saat ini suara yang dalam bergema keluar. Shen Yun terlempar 100 meter di belakang oleh tendangan ini. Dia memantapkan tubuhnya saat jejak darah muncul di sudut mulutnya. Sungguh terampil, ucap Shen Yun tertawa. Matanya melihat sosok muda kurus yang muncul di langit. Lindong, hati-hati. Dia adalah salah satu dari 8 jenderal jiwa gerbang Yuan. Hati Ying Huan rileks ketika dia melihat sosok yang muncul di depannya. Namun dia juga buru-buru memperingatkannya. Ekspresi Lindong gelap dan tegas saat dia menatap Shen Yun. Segera sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyum buas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia akan segera menjadi anjing mati. Kata-kata yang sombong. Setelah bertahun-tahun, kau adalah orang pertama yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku. Senyum mengejek tanpa sadar muncul di wajah Shen Yun ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Namun Lindong tetap acuh tak acuh. Keganasan di matanya dengan cepat terakumulasi. Perkembangan tak terduga ini menyebabkan dia menjadi sedikit takut. Pada awalnya dia sudah merasa tidak pantas membawa Ying Huan. Lagi pula, jika sesuatu terjadi padanya, Lindong tidak tahu bagaimana menjawab baik Ying Xuanxi atau Ying Xiaoxiao. Lindong yang mengalahkan Yaoling. Kalian dari Sekte Dao. Shen Yun tampaknya menemukan nama ini sedikit familiar. Dia sedikit mengerinyit sebelum matanya menyipit saat dia melihat ke arah sosok kurus itu. Hahaha, tidak heran kecantikan kecil ini memiliki sikap yang mengerikan. Ternyata kalian adalah anak kecil dari Sekte Dao. Sudut mulut Shen Yun mengandung ejekan saat dia tertawa. Tidak perlu meninggalkan gunung suara iblis hari ini, ucap Lindong mengangkat kepalanya saat bibirnya tersenyum saat dia berkata, Bocah, jangan berpikir bahwa kau memiliki kualifikasi untuk menjadi begitu sombong di hadapanku hanya karena kau mengalahkan Yaoling. Namun kau memang memiliki reputasi di dalam gerbang Yuanku. Aku juga akan menangkapmu dan membawamu kembali ke gerbang Yuan agar murid gerbang Yuanku bisa melihatmu dengan baik, ucap Shen Yun tertawa dingin. Jauhkan dirimu dari sini dan berhati-hatilah. Lindong menoleh dan berbicara dengan Ying Huan. Ya, ucap Ying Huan mengangguk. Dia baru saja akan mundur ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya melihat ke arah hutan yang jauh. Suara angin yang menderu tiba-tiba dipancarkan dari tempat ini. Sesosok manusia bergegas mendekat dan muncul di sisi Shen Yun dalam beberapa kilatan. Kau sebenarnya belum berhasil. Apa latar belakang bocah itu? Pria berpakaian hitam yang baru saja muncul menyapukan pandangannya ke Lindong dan Ying Huan sebelum mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Hahaha, dia adalah Lindong yang mengalahkan Yaoling kan? Dikabarkan bahwa dia adalah individu yang cukup luar biasa di antara generasi muda Sekte Dao, ucap Shen Yun. Oh, pria berpakaian hitam itu tampaknya sedikit terkejut. Setelah itu, dia tertawa. Para murid Sekte Dao, musuh benar-benar sering berpapasan. Meskipun Yaoling adalah seseorang yang diusir dari gerbang Yuan, bukan urusan Sekte Daomu untuk menghadapinya. Lindong mengamati pria berpakaian hitam di depannya. Pria ini memiliki sosok tinggi dan beberapa jejak darah tetap di tubuhnya.
Sepertinya orang-orang yang telah melarikan diri dari Gunung Suara Iblis sebelumnya semuanya telah dihabisi. Jenderal 8 jiwa-jiwa lainnya ya. Gerbang Yuan sebenarnya telah mengirim 2 murid top dari 8 divisi kali ini. Aura pria berpakaian hitam itu jelas tidak lebih lemah dari pria berpakaian putih. Jelas mereka berada di level yang sama. Dari kelihatannya, dia pasti juga salah satu dari 8 jenderal jiwa. 29 ahli panggung Yuan Nirvana yang sebanding dengan Yao Ling. Formasi ini jelas cukup kuat. Kemungkinan bahkan Lindong akan merasa cukup merepotkan untuk berurusan dengan mereka. Pada saat ini Ying Huan juga jelas menyadari hal ini. Oleh karena itu, tubuhnya yang semula berencana untuk mundur berhenti setelah pria berpakaian hitam itu tiba-tiba muncul. Dia mengatupkan gigi peraknya sedikit sebelum tangannya mendarat di sitar ponik surgawi. Cahaya merah gelap yang tak biasa melonjak jauh di dalam matanya yang cerah dan memikat. Habisi dia masing-masing satu. Baiklah, Shen Yun tersenyum gelap dan mengangguk tatapan seram saat dia menatap ke arah Lindong. Serahkan dia pada aku. Aku akan membuatnya mengerti bahwa terlepas dari seberapa besar reputasinya di dalam Sekte Dao, dia masih bukan apa-apa di mata gerbang Yuan kami. Aku akan mengambil kecantikan kecil ini kalau begitu. Ucap pria berpakaian hitam itu tertawa. Tubuhnya bergerak sebelum dia bergegas menuju Ying Huan. Little Flame, mata Lindong sedingin es saat teriakan tiba-tiba keluar dari mulutnya. Suara angin kencang yang deras ditransmisikan pada saat yang bersamaan. Sebuah batu besar diayunkan dengan kejam dari Gunung Suara Iblis. Setelah itu menabrak pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu melepaskan pukulannya. Sebuah kekuatan yang kuat meledakkan satu batu besar. Setelah itu matanya menjadi dingin ketika dia melihat sosok seperti menara dengan aura menakutkan muncul di depan Ying Huan. Mata merahnya membuat seseorang gemetar. Lindungi dia. Lindong mundur muncul di samping Little Flame dan berkata dengan lembut, "Kakak, kau dapat yakin bahwa tidak ada yang bisa menyakitinya." Little Flame menyeringai aura yang sangat ganas menyapu dari dalam tubuhnya. Melihat dari kejauhan, sepertinya dia terbuat dari logam. Kedua tinjunya yang besar bertabrakan dengan lembut satu sama lain dan benar-benar mengeluarkan suara dentang metalik. Binatang iblis belaka. Namun kau benar-benar berani mengucapkan omong kosong seperti itu di depan gerbang Yuanku. Sebuah suara tiba-tiba bergema di udara dengan sikap acuh tak acuh ketika suara Little Flame baru saja terdengar. Ekspresi Lindong dan Little Flame segera berubah. Mengangkat kepala mereka melihat ruang di atasnya terdistorsi sebelum sesepuh berjubah coklat perlahan muncul. Mata Little Flame menatap dengan hati-hati pada sesepuh yang berubah cantik. Dia sangat merasakan bahaya yang kaya dari tubuh yang terakhir. Segera warna hitam bergelombang di tubuhnya berubah lebih padat. Tubuhnya menggenang tampak seperti harimau yang akan menerkam mangsanya. Pada saat ini ekspresi Lindong sedikit muram. Berdasarkan auranya, dia bahkan mungkin telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang canggih. Situasi ini benar-benar berubah sedikit terlalu cepat. Dari mana asal kentut orang tua ini? Kau benar-benar berani bertindak perkasa di depan kami bertiga. Apakah menurutmu aku hanya biasa saja? Sementara ekspresi Lindong berubah dengan cepat, guntur teredam seperti tangisan juga bergemuruh dari langit. Segera awan badai melonjak di langit sebelum Little Flame muncul di udara dengan cara seperti hantu. Matanya dengan kejam menatap sesepuh berjubah coklat. Mata tetua jubah coklat itu juga menatap Xiao Dao. Jelas dia juga merasakan betapa sulitnya berurusan dengan yang terakhir. Penatua Jiang, kalian semua akhirnya ada di sini. Burung hantu emas kuning yang tampak menyedihkan yang berlumuran darah muncul di langit dari belakang. Dia segera bersukacita ketika dia melihat tetua berjubah coklat dan yang lainnya sambil menggertakkan giginya dia berkata, "Tahap kehidupan mendalam yang canggih. Dia mirip denganmu. Jika kau bergabung, kita pasti bisa membunuhnya." Mata lelaki tua bernama Penatua Jiang itu memiliki ekspresi gelap yang melintas di atasnya. Pada saat ini Ying Huan mengamati situasi sebelum ekspresinya berubah dengan sangat lembut.
Jika penatua Jiang dari gerbang Yuan ditambahkan ke dalam campuran, bukankah pihak lain akan memiliki 2 tahil tahap kehidupan yang mendalam? Xiaodao, bisakah kau menanganinya? Sebuah cahaya dingin mengalir dalam mata Lindong. Matanya melihat ke arah Xiaodao yang wajahnya tampak sangat tersenyum dingin yang pekat bergantung di atasnya saat berkata, "Meskipun itu sedikit merepotkan, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Namun sepertinya kita bahkan tidak bisa membiarkan satu orang pun melarikan diri dari sini." Sudut mulut Xiaodao terangkat. Wajahnya yang tampan seperti iblis memiliki haus darah yang melintas di atasnya. Meskipun dia sampai tahap kehidupan mendalam yang canggih, fondasinya juga melebihi 2 di depannya. Oleh karena itu, begitu dia melepaskan keterampilannya, dia harus memiliki peluang khusus untuk mendapatkan kemenangan. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan mereka untuk pergi. Sebuah kalimat ganas melintas di mata Lindong. Dia bukan orang yang penyayang. Karena mereka akan bertarung, dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan jika salah satu dari mereka melarikan diri. Kemungkinan besar akan menyebabkan mereka mengalami banyak masalah di masa depan. Sungguh nada yang arogan. Penatua Jiang tersenyum dengan cara yang padat. Dia juga berada di tahap kehidupan mendalam yang canggih. Sekarang setelah burung hantu ditambahkan ke dalam campuran, dia tidak percaya bahwa Little Flame akan benar-benar menimbulkan masalah. Shen Yu, Xiayan, habisi mereka. Paman bela diri yakinlah. Yang berhadapan dengan api langsung tertawa terbahak-bahak ketika keinginannya membunuh menyebar di mata mereka. Bisakah kau menjaga satu? Lindong menoleh menatap Little Flame dan bertanya dengan lemah. Tidak masalah. Pada saat ini Little Flame membuka mulutnya dan tersenyum. Tubuhnya yang seperti menara bergetar sedikit sebelum raungan harimau tampaknya dipancarkan dari dalam tubuhnya. Meskipun saat ini Little Flame hanya berada di tahap 8 Yuan Nirvana, namun garis keturunannya memungkinkan kekuatan bertarungnya sebanding dengan alis 9 Yuan Nirvana. Faktanya jenderal besar darinya dari pegunungan suara iblis sedang dengan paksa dibelah menjadi 2 olehnya. Dalam hal itu, Lindong tersenyum sedikit sebelum matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Fluktuasi Yuan power liar yang besar dan kuat menyapu seperti badai dengan cara yang tidak terkendali dari dalam tubuhnya. Ayo pergi. Setelah suara yang rendah terdengar, itu segera meledakkan suasana tegang di tempat ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.